Ya, niat yang lebih awal dulu. Bagaimana kita mendirikan niat? Dan niat ini benar-benar sidik, fatonah, amanah, tablik, betul-betul memenuhi syarat. Nah, yang kedua, belajar tidak akan bisa langsung, hadirin dan jamaah. Belajar ini membutuhkan proses kebenaran kodrat terlebih dahulu. Karena kalau tidak kodratnya yang belajar, ini tidak akan pernah paham kita. Kalau hanya kita pasang telinga belajar di depan guru, hari ini dapat, besok pun lupa. Tapi kalau kita pasang diri, diri inilah yang akan berkembang, yang akan mengingatkan ke seluruh alam diri kita ini untuk bisa menerima. Siapa diri? Inilah yang dikatakan pembersihan ruhani, ruh hayat. Nah itu, jadi nggak bisa kita langsung belajar, langsung kita pelajari semuanya, itu tidak bisa. Semuanya itu adalah berasal dari kodratnya, berasal dari kodratnya semula. Jadi harus benar-benar dipelajari dengan baik. Jadi gitu jamaah sekalian. Jadi dengan demikian, pertama ada 4 syarat dulu diselesaikan sebelum menerima ilmu. Nah ini kebiasaan, cocok hitungan angka-angka, cocok cerita dengan guru dan murid, ilmu jalan. Itu yang bermasalah. Ya, itu yang bermasalah. Apa masalahnya? 4 perkara ini belum memenuhi syarat yang akan menerima ilmu dan yang memberi ilmu, terutama mungkin satu sisi yang menerima terlebih dahulu. Ya, nah apa hal yang disyaratkan? Kita wajib menjalankan 4 persyaratan, yaitu kebenaran kodrat dulu. Karena yang akan belajar, yang akan bermakrifat, yang akan merasakan, yang akan tenggelam dan akan mentajalikan, semua ini ada kodratnya. Dan memperjalankan segala pandangan dan rasa dan kebenaran kodrat serta makom tempat berdiam dan mensyaratkan kembali kewajaran dan kemabruran sebuah hati. Ini juga harus dipahami dulu. Apalagi sifatnya adalah kolbi. Nah kalau kolbi ini kan tidak semua orang yang paham. Kolbi itu hati halus yang terbuat dari sifat dan zat yang bernama liga Allah. Ini adalah azali. Nah bagaimana kita bisa mendirikan hati dalam hati, namanya kolbi. Yang di luar namanya kolbu. Nah ini juga harus dirapikan. Apa 4 syarat tadi? Yang pertama adalah mensucikan kolbi. Nah ini taharoh kolbi. Kolbi ini harus disucikan. Yang akan menjadi tubuh bernama zat yang akan menjadi nur hayat bagi tubuh adalah nur, dan yang akan menjadi nyawa kodratnya batin. Jadi kolbi ini azali adalah kodrat usul atau kodrat asal yang harus dibersihkan, kodrat awal namanya. Dan itu harus benar-benar disucikan. Ini taharoh kolbi dan dikerjakan pada waktu dan tempat yang telah diatur dalam adabnya. Setelah kita bersihkan, qalbi mukmini baitullah, hati yang bersih itu adalah rumahnya Allah. Nah jadi baru kita naik kepada kedua, yaitu kodrat diri. Nah ini kodrat, namanya taharoh kodrat. Taharoh kodrat ini harus suci lagi. Kenapa taharoh kodrat? Kalau taharoh kodrat ini tidak suci, lantaran arasnya atau kekuatannya menerima tidak akan bisa. Kadang-kadang makanya mampir di akal belajar itu. Depan guru ingat, di belakang guru lupa. Nah itu tadi, karena kodrat yang belajar ini adalah kodrat diri yang tidak bersekutu dengan Allah. Nah ini taharohnya taharoh kodrat, dilaksanakan pada waktu dan tempat dan adab yang telah ditentukan. Nah ini taharohnya, taharoh kodrat. Nah setelah bersih, mana kodrat nyawa, apa yang ada dalam nyawa, kodrat diri, apa yang ada dalam rohani, dan kodrat hayat hidup, apa yang ada dalam tubuh. Ini alat-alat yang akan menjadi tersambungnya ruhaniyah, batiniyah, dan siriyah
harus disucikan di kodrat, namanya taharuh kodrat. Ini hakikat ya. Itu langkah kedua sebelum belajar. Nah, langkah ketiga sebelum belajar adalah taharuh makom. Nah, apa yang dikatakan taharuh makom? Taharuh makom ini taharuh tajalinya. Contohnya makom memandang, makom melihat, makom merasa. Ini harus dibersihkan. Kalau hubungan sir tidak bersih, nah ini akan merusak. Makanya pertama makom dalam Islam itu ada 4, yaitu makom, syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Nah, syariat kodratnya apa? Zahir dan batin. Nah, bagaimana kita membersihkan zahir dan batin? Nah, apakah dipisah-pisah atau satu atau bagaimana? Nah, ini ada adab dan aturan munajatnya. Yang kedua adalah taharuh hakikat, ya, taharuh makom, yaitu hakikat. Wa syariatil ulul hakikatun. Apalagi hakikat apa? Rasa, tujuan atau rasa. Hakikatnya rasa, sir. Ya, jadi bagaimana kita mensucikan rasa? Nah, ini ada adab dan ketentuan. Disucikan dulu rasa itu. Nanti jangan mana rahasia dalam rasa wujud dalam rahasia, kita nggak bisa merasakan. Nah, bagaimana bisa? Kenapa? Karena kodratnya tidak dijalankan rukun adabnya atau bersuci. Namanya taharuh makom. Ini rasa, namanya hakikat. Nah, yang ketiga adalah makom tarekat atau makom jalan atau makom pandangan. Nah, ini pandangan tidak terbuka, tidak bisa bertajali karena kodratnya, ibadahnya belum dijalankan. Bukan karena kotornya kodrat Allah itu, tetapi ibadahnya ke tingkat rahasia memang harus melalui makom seperti ini. Ibadahnya bukan karena nur itu kotor. Kalau kotor, dari mana kotornya? Siapa yang bisa mengotori? Tetapi ibadah ke tingkat ini, ke tingkat sir dan rahasia, harus dijalankan rukun-rukun hakikatnya. Itu yang ketiga, tarekot atau tarekah atau pandangan atau perjalanan, memperjalankan pandangan. Yang keempat adalah taharuh dari makom ma'rifat. Nah, makom ma'rifat ini kan dia punya wujud. Tidak hanya ma'rifat ini melihat, tapi ada kodratnya, ada wujudnya yang zikirnya huhu kalau dalam pemaham tasawuf. Tetapi menzikir dan membersihkan wujud kodrat yang ada tadi, yang akan bertajali kepada yang 3 makom lagi, syariat, hakikat, tarekat, dan wujud ma'rifat. Apa dalam makom syariat, hakikat, tarekat? Ma'rifat bisa wujud di mana saja, dan ma'rifat adalah sebuah wujud hakikat bagi Allah, tumpuan dari segala pandangan, tujuan daripada segala kaji. Nah, ini ma'rifat, dan ini wajib disucikan. Yang terakhir adalah taharuh total, artinya zahir batin, sir usir, zahir batin di ma'rifat, sir usir di hakikat, dan pandangan sonainin al-tarikah dan tarekatnya, dan bagaimana ujubul al-ma'rifah, bagaimana kita pada makom ma'rifatnya. Itu dikumpulkan dalam taharuh total. Taharuh total diwujudkan satu untuk menghayatkan suatu hayatnya Allah dengan kesucian, dengan kata subhana Allah. Ini akhir dari 4 pensucian. Sesungguhnya akulah Allah. Disinilah zahirnya menjadi zahiru, batinnya menjadi batinu. Nah, ini akhir dari 4 perjalanan tadi. Dan nanti insya Allah itu akan kita sampaikan setelah ada mengalami masa belajar, itu ya. Berikutnya, dalam pemahaman taharuh ini sangat wajib kita lakukan. Jadi makanya kita lihat orang, sebagian saudara-saudara kita dapat ayat dari guru diamalkan, lepas lagi. Dapat ayat dari guru diamalkan, lepas lagi. Kenapa? Kodrat kita ini yang belum mampu
menjalankan karena dalam kondisi tidak dibersihkan, disucikan dengan ibadah. Nah gitu ya, karena tidak disucikan bukan dia kotor, tapi ibadah wajib melaksanakan pensucian gitu. Ibadah pensucian disebut taharoh. Ta itu ibadah, ha itu aras kekuatan, roh itu hayat. Jadi kehidupan hayat dari 4 kodrat tadi, syariat, hakikat, tarekat, marifat, wajib disucikan. Jadi bagaimana Pak Buya, banyak sekali pengajian di YouTube, bagaimana cara, mana yang dimulai dari awal? Bukan itu yang harus kita pikirkan. Sekarang yang dipikirkan yang akan mengamalkan ini. Besarnya amalan membesarkan yang mengamalkan. Kalau yang mengamalkan di bawah yang diamalkan, ini tidak akan tercapai. Makanya dilaksanakan pembersihan dahulu. Laksana kita dalam sholat. Berwudu adalah penting dan wajib. Kalau tidak berwudu, sholat mana yang sah? Nah sama dalam bermakrifat kepada Allah, kodrat mana yang sah kalau tidak bertaharoh? Nah gitu, tidak ada kodrat yang sah di mata Allah kalau tidak bertaharoh. Kenapa? Segel mutlak bagi Allah subhanahu Allah. Ini masalahnya menjadi tataan yang paling nomor 1 dikerjakan. Begitu jemaah. Jadi nomor 1 dikerjakan. Jadi dengan mensucikan. Makanya banyak kita dengar keluhan-keluhan yang mengamalkan. Ada yang menyalahkan dirinya, ada yang menyalahkan amalannya, ada yang menyalahkan guru yang memberi amalan. Sangat banyak, ya, sangat banyak. Kenapa? Kalau titik salah itu ada pada diri kita, bukan kepada semua wujud di luar diri, gitu. Ya, karena proses ini proses diri. Kalau proses diri wajib ditaati. Ya, wajib ditaati. Nah gitu. Jadi jangan dulu kita berpikir nanti bagaimana mencernanya susah, saya sudah tua Buya, saya juga lagi stres Buya, saya lagi banyak masalah Buya. Tidak ada kaitannya ke situ. Justru masa suci inilah berlaku dalam menstabilkan semua keadaan. Nah kita lihat dengan kalimat subhanallah, kadang-kadang kita dengar begini, waduh subhanallah dulu orangnya begini, tapi subhanallah sekarang alhamdulillah sudah begini. Dulu dia hidupnya begini, subhanallah sekarang sudah begini. Dengan kesucian itu bisa merubah semua keadaan. Tapi kalau kodrat ini tidak dilaksanakan, tingkat ibadahnya mensucikan, maka dia belum bisa menjalankan apa yang dikalamkannya. Gitu, nggak bakal bisa, percaya. Contoh, kita belum melengkapi syarat untuk berilmu, tetapi kita rajin baca buku. Akhirnya di sini sampai dari rajin baca buku sampai jadi ustadz besar. Nah, tetap Allah ada pada kebenarannya. Teguran demi teguran akan datang berupa aib. Nah, ini akan disentuh oleh Allah. Ya, makanya hati-hati apalagi kita mengeluarkan ayat suci. Nah, kalau kita mengeluarkan ayat suci, harus tahu kita jangan ayat ini bersentuhan dengan kulit, daging, urat dan tulang kita. Bagaimana kita menuntunnya dengan mata batin sehingga kita bisa memperjalankan ayat itu, muncul dari qalbi, digerakkan oleh jantung, disuarakan oleh mulut. Jangan ada yang menyuarakan. Nah, bagaimana mengamalkan dan cara mendirikannya harus kita belajar. Demikian. Jadi saya sampaikan kepada saudara saya semuanya, para jemaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah, jangan nekat ya. Himbauan saya sebagai guru mursyid, jangan nekat karena ingin berilmu tetapi ditinggalkan oleh ilmu. Nah, inilah istilah orang Sumatera. Kita merasa menjadi hebat di suatu pelabuhan,
tapi pelabuhan meninggalkan kapal. Nah ini contohnya. Jadi jangan sampai ilmu ada makomnya nggak ada. Kalau makomnya nggak ada, ilmu kodratnya langit. Kita pintar lebih banyak orang yang pintar, tapi kita benar belum tentu ada orang yang benar. Nah ini yang harus dipertahankan. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mari kita tingkatkan masa suci, karena suci itu wajib. Ya, sekali lagi saya sampaikan, mari kita tingkatkan masa suci itu, karena suci itu wajib. Ya, Allah sangat mencintai orang-orang yang bersuci. Jadi jangan dianggap nanti nonton YouTube Buya Pasaman Timur, ya Allah amalannya banyak banget, ini mana yang dulu diamalkan. Enggak usah. Ya, Allah fil awal wallah fil akhir. Mau dulu juga Allah ridhoi, mau belakangan juga Allah ridhoi. Tapi persoalannya yang tidak diridhoi Allah adalah hadas. Hadas ini namanya masa hadas, yaitu masa bersuci. Masa bersuci ini harus dilalui dulu, apalagi makom kajinya sudah bertauhid sirriyah ghaibiyah ilahiyah. Nah itu tingkatnya sudah tinggi. Jadi kemampuan dan kadar rohani harus dinaikkan dengan bersuci.